Sobat, balik lagi sama aku nih Miranti Dewi ya di channelnya Chow Studio. Jadi sekarang ini aku bakal ngobrol-ngobrol sama Vina ya. Halo, Halo, selamat malam. selamat malam. Vina ini dari Bandung Bladder Gang. Bladder Gang ya, Iya, komunitas betul. sepatu roda ya. Iya, betul. Boleh dong ngobrol-ngobrol nih tentang Bandung Bladder Gang ini tuh sejak kapan gitu dan aktivitasnya tuh apa aja kira-kira di sini. Oke, Bandung Bladder Gang itu kita tuh salah satu komunitas agresif inline di Bandung. Dimana sekarang tuh nggak cuma jadi komunitas aja, tapi kita tuh sekarang tuh udah jadi salah satu klub resmi di KONI Kota Bandung. Oke, jadi Gitu. udah jadi klub resmi ya. Iya, jadi kalau misalnya nanti ada acara seperti kayak kalau di pemerintah tuh ada Porda, ada PON, kita bisa ikut kayak gitu. Oke, Bandung Bladder Gang ini terbentuknya sejak tahun berapa nih Vin kira-kira nih? Terbentuknya mulainya tahun 2012, udah lama. 2012? Iya. Perjuangan sampai akhirnya bisa menjadi apa ya, resmi Klub, gitu ya? gitu. Kita Klub bilangnya resmi jadi ya? klub, ya. Klub resmi itu kira-kira berapa lama tuh perjuangannya tuh? Perjuangannya tuh kita mulai bener-bener resmi itu tahun 2022 sebenarnya. 2022? Iya, 2022. Yang mana itu sebelum kita ikut Porda. Karena salah satu persyaratan Porda itu kita kan harus ada yang namanya klub resmi. Makanya kita mau nggak mau waktu itu ikutin aturan pemerintah, ya udah kita bikin klub aja gitu. Oke. Jadi kita jadiin klub si komunitas ini tuh. Oke. Untuk kegiatannya sendiri nih, kan tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya sama Ya. beberapa komunitas lain juga nih. Kira-kira ini bedanya apa kalau tadi kan masih diwakilkan nih, Ya. diwakilkan sama ganteng-ganteng bladder ya Ya. tadi ya. Nah walaupun sama, apa sih kegiatan selain main-main di sini gitu Main-main. atau apa latihan-latihan Oke. gitu? Kalau untuk kegiatan yang jelas kita pasti latihan ya. Kalau latihan biasanya kalau lagi nggak ada pertandingan kita latihan seminggu cuma 2 kali. Tapi kalau untuk lagi ada pertandingan kita bisa latihan itu seminggu bisa 4 sampai 5 kali. Oke. Selanjutnya untuk kegiatan selanjutnya bertanding ya, udah jelas bertanding. Terus kita biasanya ngadain studi banding kayak kita sebut tuh skate trip gitu. Skate trip. Iya, skate trip itu kita biasanya ada yang benar-benar di seluruh Indonesia keliling atau mungkin kita keluar juga kayak gitu kegiatannya. Gak ada kegiatan selain bersepatu roda ya, berarti Iya. misalkan kayak kalau komunitas saya mungkin ada yang Iya. bersosialisasi, Iya, betul. berdonasi Iya. gitu ya. Kalau ini benar-benar mengejar prestasi. Prestasi. Jadi makanya tadi kan ada ganteng-ganteng bladder kan. Nah perbedaannya kalau di olahraga itu kita ada yang namanya rekreasi sama prestasi. Oke. Kalau prestasi itu sistemnya kayak kita. Jadi kita ada studi bandingnya, ada pertandingannya. Tapi kalau rekreasi itu kita cuman kayak main, terus bersosialisasi. Jadi lebih tidak ada target sebenarnya, lebih ke hobi gitu. Hobi jadi benar-benar keliling-keliling Iya, gitu kalau ya. gitu kayak agak sedikit serius lah gitu. Kalau kita Oke. tuh. Kalau yang itu main-main Iya gitu. main hobi kita mau hahi terserah gitu. Tapi modalnya Kayak sama nggak, Vin? Modalnya Modalnya sama. sama kan? Modalnya sama, hanya perbedaan di bukan tempat ya, perbedaan di modal latihannya. Kalau yang biasa, yang GGB itu mungkin kita main skatepark aja. Tapi kalau misalnya untuk yang BBG kita ada GGB, ada BBG. BBG. Nah si BBG ini, yang Bandung Bladder Gang ini, kita butuh modal juga buat latihan fisik juga. Oh. Jadi nggak cuman tekniknya aja, tapi kita ngelatih fisiknya juga gitu loh. Boleh dong share-share gitu, maksudnya kayak cara ketika kita pengen belajar masuknya inline skate atau apa sih itu pakai Masuknya sebutan? inline skate, tapi skate ya? kategorinya agresif inline skate. Agresif Iya. inline skate. Nah kalau kita pengen belajar agresif inline skate ini stepnya tuh harus seperti apa dulu sih gitu untuk Stepnya supaya harus bisa jalan dulu. harus bisa Harus bisa jalan dulu, bener Oh, kan? bener. Karena jalan kita kayak gini sama jalan pakai roda kan beda. itu emang berat ya Vin? Maksudnya kayak sepatu roda tuh berat? Kalau sepatu roda agresif inline tuh harusnya lebih berat dari yang lain. Karena kalau secara berat itu satu pasang busa itu bisa 5 sampai 6 kilo. Oh berat Iya, ya? aku lihat karena kalau ngirim sepatu ya di kurirnya tuh 5 kilo gitu tuh saya. 5 kilo? Iya, Udah sekitar- apa beroda berat gitu Iya. ya? Oke. Kayak gitu. Berarti nggak bisa kalau misalkan kayak All Star tadi kan itu dia anak-anak bisa main ya. Kalau Iya. agresif ini berarti memang diperuntukannya untuk dewasa. Kalau Ya, bisa enggak juga. anak-anak atau Bedanya kita lebih ekstrim.
Oh. Kalau yang All Star tadi mungkin yang slalom itu sama urban mereka tuh peruntukannya kayak mainnya dipakai kon, terus mereka bisa ada musik. Ada musik kan mereka kategorinya ada klasik, ada pair. Rata-rata yang main tuh kayak pakai musik, mereka ngikutin alur musiknya, ngelewatin kon. Kalau kita tuh kan lebih kayak ngetrik salto lah, loncat-loncat, muter-muter di udara kayak gitu. Aku sering banget tuh lihat-lihat videonya Vina ya. Ah. Loncat-loncat sampai keguling-keguling gitu. Cewek-cewek gitu. Tapi banyak gak sih cewek di komunitas ini? Kalau di Bladder Bandung Gang? kebetulan perempuannya sedikit. Oh, Kalau di perempuannya Bandung. sedikit ya. Kalau di Jakarta banyak banget. Di Jakarta di daerah lain tuh banyak. Oke, berarti perempuan-perempuan juga sebenarnya Ada. kalau asal nekat ya, Iya. asal Asal nekat. nggak takut luka-luka. Iya, gitu kan. benar. Itu harus banget sampai sekarang juga di dalam itu tuh banyak luka banget sebenarnya. Itu tapi emang itu Vina untuk menggeluti hobi ini ya, apakah keinginan sendiri atau karena suami? Keinginan sendiri. Karena awalnya kan aku tuh kerja asalnya, berhenti kerja, terus bosen nih ngapain. Ada sama Jessie diajakin udah cobain main sepatu roda. Cobain, akhirnya keterusan nih main agresif inline, jadi ya udah diterusin sampai sekarang kayak gitu. Oke, jadi ternyata ya Vina ini memang sebelumnya dulunya suka MC juga, Iya. nyanyi juga ya. Dulu ya. Terus tiba-tiba lihat postingannya, buset luka-luka mulu nih orang, gitu kan. Ternyata sudah masuk ke hobi-hobi yang agresif inline skate Iya, ini ya. betul. Udah nggak pinter ngomong kalau sekarang. Udah gak pintar ngomong, Iya. tapi photoshoot masih. Masih lah itu. Oke, Vina, share dong kira-kira prestasi apa aja sih yang selama ini udah dicapai sama Bladder Gang ya? Prestasi. Prestasi termasuk mungkin suami Vina sendiri yang sudah melanglang buana kemana-mana ya. Nanti boleh di-shoot ya. Iya. Siapa? Mana? Jessie Mana? itu lagi main dia ya. Ajesi, mana Iya. Ajesi? Jadi kalau di kita tuh ada emang karena peruntukannya untuk atlet ya, untuk siap untuk fight di arena manapun gitu. Ada beberapa anak di kita, nggak cuma Jessie, salah satunya Jessie. Ada juga Nando di kita, ada juga Faisal. Yang kecil-kecilnya ada Atar namanya. Nah orang-orang itu dia udah biasa bertanding gitu. Salah satunya kayak Nando itu kemarin tuh dia pernah menang di Piala Ibu Negara yang tahun bulan kapan itu? Bulan Desember apa November aku lupa. Dia juara 1. Piala Ibu Negara. Iya, Piala Ibu Negara. Juara 1. Juara 1 di itu mana tuh? Dilaksanakannya di mana tuh? di Cikarang. Di Cikarang. Di Cikarang. Terus di atasnya lagi ada Jessie, suami aku sendiri. Jessie itu dia udah pernah bertanding dan menang di beberapa pertandingan. Yang paling jauhnya itu dia pernah peringkat 13 di Prancis. Peringkat 13 Iya, di Perancis. namanya itu pertandingan itu Fils Montpellier. Fismon. Ya itu dia adainnya setiap tahun, yaitu peringkat ke-13. Oh, bawa Gitu. nama Bandung. Bawa nama Indonesia. Indonesia Iya, ya, itu langsung Bandung, dari Indonesia. Menporanya itu. Wah, keren-keren. Ada lagi siapa lagi nih kira-kira? Selain itu yang kecil-kecilnya mungkin ada Atar, dia pernah menang di FISE juga, di FIS juga, cuman dia tuh online gitu karena itu lagi zaman pandemi kan ya. Jadi ada video gitu, bikin challenge mereka, akhirnya dia menang juga kayak gitu. Oh, jadi bikin challenge video dilombakannya online ya? Iya. Oke. Karena itu waktu itu lagi zaman pandemi waktu itu, lagi COVID, jadi pertandingannya tuh lewat online kayak gitu. Oh, tapi keren ya, berarti ternyata selama COVID itu sebenarnya tidak mengurangi aktivitas Tidak sama sekali. komunitas ya? Iya, karena kalau atlet tuh beda. Kalau mereka nggak latihan, ya udah nanti performanya akan berkurang kan kalau kayak Iya, gitu. benar-benar. Gak jangankan atlet lah ya, kalaupun kita suka nyanyi, gak nyanyi lagi juga Iya. performa kurang. Paus gitu kan. lagi kan, Oh, gitu. bingung lagi. Gak nanti bisa, mau gak bisa kemana. gamesnya nanti gak bisa ngomong lagi kan. Bener. Tapi keren banget sih. Tapi aku penasaran. Selama ini kan kalau misalkan ikut kejuaraan gitu ya, ikut turnamen dan lain-lain, itu biayanya sudah di cover sama Siapa yang maha sama kuasa? atap atau masih dari uang pribadi nih? Karena kan kemarin banyak yang Ya. mereka bilang ikut lomba sana sini tapi pakai uang pribadi gitu. Nah kalau Ya, untuk itu sepatu ada. roda ini gimana nih? Aku tahu siapa itu, gak bisa disebutin aku. Aku tahu, bahkan Oke. sampai mereka bertanding, Heeh. udah juara pun gak dapat apa-apa, ada. Oh. Tapi kalau agresif inline beda, kita tuh selalu dihargai. Apapun yang kita lakukan tuh dihargai karena kita masuknya ekstrim ya. Terus kalau misalkan bikin video atau apa kan kita dihargai karena kita taruhannya sama badan ya, biru-biru lah apa sampai jelek-jeleknya patah gitu kan. Kalau selama ini untuk bertanding, alhamdulillahnya di Bandung Bladder Gang ini
kita sebenarnya ada yang mengcover. Dari KONI Kota Bandung, terima kasih banget ya KONI Kota Bandung. Mereka tuh selalu ngasih kayak komplimen buat kita ketika kita mau bertanding, kita tinggal bilang, Pak kita mau bertanding gini. Mereka ngasih. Meskipun sebenarnya tidak pernah full sebenarnya, tapi adalah untuk membantu gitu. Sisanya lagi, kita bisa nyari sponsor di luar. Tapi kita kalau minta sponsor, kita keluarinnya atlet yang jago dulu. Gitu. Yang kemungkinan untuk menangnya tinggi baru kita keluarin gitu. Jadi emang secara personal juga biasa cari sponsor ya, endorse mungkin ya, sponsor endorse. Tapi sejauh ini banyak yang support ya. Banyak alhamdulillah yang support, cuman mungkin kita karena kurang kelihatan ya, karena kita mainnya selalu di skatepark, nggak pernah ini, makanya kita senang banget ada acara ini. Jadi orang-orang tuh bisa lihat kalau sepatu roda tuh nggak gitu-gitu aja. Iya, gitu. benar. Jadi emang hari ini pun akhirnya kita belajar banyak ya. Aku sendiri sih belajar banyak ketika lihat orang main sepatu roda ya. Lihatnya ya sepatu roda ya gitu-gitu aja gitu. Jalan Tapi ternyata aja, gitu ternyata banyak jenisnya ya. Roda juga ada yang 2, ada yang 4, ada yang quad gitu kan. Ternyata macam-macam dan fungsinya juga beda-beda. Iya, fungsinya juga beda-beda. Arena mainnya juga beda-beda ya. Mainnya beda-beda. Tapi Vin, pengalaman paling menarik ketika awal-awal belajar inline skate ini apa sih pengalaman menariknya? Kalau pengalaman menarik semuanya menarik ya. Ketika kita ngelakuin triknya landing, itu menarik banget, cuman mungkin lebih kayak ke pengalaman sakitnya kali ya. Sakitnya kayak dulu pernah sempet tulang ekor kena aku kan. Tulang ekor sempet kena, terus tulang kering udah nggak tahu lah kayak gimana, cuman yang paling parah gitu kena tulang ekor aja sebenarnya, sampai nggak bisa jalan aku 2 Kena tulang ekor aja. soalnya banyak yang lebih parah kayak yang patah. Kayak di sini ada si Arga namanya, dia patah waktu itu di sini, kan di sini tuh 2 ya tulang, dia patah di sini sampai tangannya bengkok banget, 3 bulan main lagi. Oke. Trik yang tersulit dari agresif inline skate. Salto. Iya. Nanti boleh ya, nanti ada videonya lagi salto. Boleh nanti ada cuplikannya ya. Vina nanti ada video lagi salto dikirim ya. Salto paling susah, selanjutnya terus gimana ini juga sih sebenarnya, gimana arenanya. Gimana arena? Ya bisa aja orang kita nge-trick basic tapi tempatnya misalnya tingginya seleher kayak gitu. Itu kan susah juga. Jadi kita nggak bisa menentukan kayak orang ini paling susah nih. Terus yang uniknya dari agresif inline adalah kita triknya tidak akan pernah habis. Selalu ada trik baru. Jadi gini loh, saya bilang nggak pernah habis tuh, kalau misalnya sepatu roda lain mungkin ya, mereka tuh mentoknya ada trik ini, udah ini tuh trik paling jago, paling mentok gitu. Tapi kalau agresif inline enggak. Ketika kita bisa 1 trik, bisa dikomboin jadi 2. Dua trik beres bisa dikomboin jadi 3, terus kayak gitu. Kayak gitu. Jadi pokoknya banyak banget trik ya, banyak. Ya. Nggak mentok di situ aja, pasti ada hal-hal baru yang bisa dibuat ya. Dikomboin gitu. Dikomboin, kayak PS gitu ya, segitiga X bulat. Iya. Makanya sekarang tuh kalau dilihat tuh orang-orang luar gitu ya, kalau semuanya bisa lihat tuh di YouTube di mana, mereka itu banyak banget bule-bule itu triknya tuh nggak masuk di akal gitu. Karena memang setidak terbatas itu gitu trik agresif inline itu gitu. Salto sambil makan combro bisa? Bisa. Berilah gitu. Vin, menanggapi video yang pernah viral kemarin-kemarin ya terkait sepatu roda itu kan. Itu yang kan? Saya sampai masuk media itu. Vina sampai masuk media kan ya. Itu gimana sih sebenarnya menurut Vina gitu, karena kan emang ternyata banyak banget kan yang main sepatu roda pinggir jalan gitu, entah itu bentuk protes mereka ataupun entah tahu apa gitu. Menurut Vina itu sebenarnya gimana sih? Nah sebenarnya untung ada di sini kan untuk ditanya. Makanya nih saya mau minta sama yang nonton, mungkin di sini ntar ada Bapak Ridwan Kamil, kalau boleh ngomong, kalau misalnya nggak mau ngelihat kita di jalan, kasih kita arena. Harus saya jujur nih ya, kayak contoh di tengah situ, itu butuh perbaikan. Yang pertama, skatepark untuk agresif inline kita nggak punya, kita cuma punya yang di Geger Kalong, dan itu kita harus bayar. Terus udah gitu juga punya swasta dan kita nggak bebas ya, ada jam bukanya apa gimana gitu. Sedangkan kalau dipikir-pikir, atlet sepatu roda Bandung itu, atlet ekstrim sport itu semuanya tuh yang di Bandung tuh banyak yang jago loh, banyak yang podium gitu. Tapi memang kita supportnya kurang, makanya kemarin yang masalah viral kemarin itu kan ada yang ribut katanya ke tengah jalan apa gimana. Kan aku udah jelasin ya bahwa kita tuh kalau lagi jalan
pasti ada satu orang yang ngebut untuk apa ya, patrolinya lah gitu. Untuk jaga lah ya. Iya, untuk jaga udah dijelasin, dan kita pun di video itu sudah diperlihatkan kalau kita main di jalan tempat untuk sepeda. Bukan di jalan di tengah, enggak, itu di tempat untuk di sepeda gitu. Kalau yang di Bandung, kalau di Jakarta kan beda lagi ya. Tapi itu sebenarnya mereka itu salah satu dari komunitas Vina atau bukan tuh? Kalau itu saya lihat sih yang di video tuh mereka pakai quad skate ya, tapi bukan quad skate yang ini juga, ada lagi. Tapi aku tahu orang-orangnya gitu. Oke, jadi ya mungkin itu bentuk protes mereka juga sebenarnya ya. Bentuk protes mereka. Kenapa sih kita nggak dikasih fasilitas gitu? Karena kemarin ngobrol juga sama komunitas yang lain, emang masalahnya, kendalanya itu di fasilitas. Betul, kita cuma main di sini, kadang ini juga, sorry ya, kadang nggak ada lampunya. Ini ada lampunya kan kalau ada event dong. Selanjutnya nggak ada lampu, nggak ada gimana, malah kadang kita mau main di sini juga susah. Ini baru sekarang kan dibolehin main. Sebelumnya kita nggak boleh main di sini juga, kayak gitu. Oke. Teng. Gila, banyak banget kan? Banyak banget ya. Jadi kalau perlu dikeluarin butuh 20 jam. Unek-unek dari para komunitas tuh kemarin akhirnya tersalurkan ya. Iyalah, sampai maksudnya pengen gini loh. Kalian, pemerintah, minta kita untuk podium, minta kita untuk emas. Membawa kita bawa nama baik kota sampai negara, tapi fasilitasnya kita nggak ada gitu. Gimana gitu. Oke, jadi yang kita minta itu sebenarnya hanya fasilitas untuk kita latihan supaya kita bisa lebih baik gitu ya, dan lebih rajin, nggak kelayaran kemana-mana gitu ya. Nanti main di jalan dimarahin, tapi tempatnya nggak ada kan, bingung. Iya. Tapi aku pengen nanya nih, emang kan sempat ada tuh yang di bawah jembatan layang tuh apa? Pasopati. Nah itu sebenarnya tidak cukup. Oh itu kurang ya? Tidak cukup. Dan tidak terawat ya? Tidak terawat, tidak cukup. Masa sekarang kalau misalnya penasaran, lihat deh skatepark yang bagus itu harusnya kayak gimana. Sebenarnya nggak perlu yang mahal ya. Kita nggak perlu yang wah gede-gede banget. Nggak, yang penting proper. Kayak kita contohnya alatnya tingginya proper, panjangnya proper, udah. Itu juga si Pasopati sebenarnya kalau misalnya mau mengeluarkan biaya lebih itu bisa dijadiin bagus sebenarnya, kayak gitu. Ini udah komunitas ini wah. Belum sampai dalam-dalam ya kan? Jadi aja kemana-mana ya. Ditahan-tahan aja. Ditahan-tahan, tapi mudah-mudahan dengan adanya channel Chow Studio jadi bisa tersalurkan ya. Iya, seenggaknya ada yang lihat lah gitu ya, yang di atas ada yang lihat gitu. Siapa? Gitu gini, Allah. Ada yang lihat gitu, wah ternyata gini gitu. Jadi intinya sebenarnya komunitas di Bandung itu banyak banget yang berbakat dan sudah membawa nama harum Indonesia ya. Betul. Tapi dengan kurangnya fasilitas, juga dengan kurangnya support, akhirnya mereka entah berpencar kemana-mana dan jadinya nggak terkoordinir ya. Iya betul. Gitu. Padahal kalau ada fasilitas kayak sekarang juga ada event kan, kita kumpul bareng-bareng main di sini, main aja kan sebenarnya. Cuman karena nggak ada fasilitas kayak gitu aja. Coba harapan Vina nih mewakili komunitas-komunitas sepatu roda dan yang berroda-roda di sini gitu ya. Harapannya untuk Pemkot mungkin, untuk KONI mungkin gitu ya. Harapannya minta tempat aja. Minta tempat aja. Kita nggak minta apa-apa, kita minta tempat aja, udah. Atau mungkin ada perusahaan yang mau membuatkan tempat gitu ya. Itu lebih bagus. Daripada nungguin yang di atas susah gitu kan. Iya benar. Nungguin yang di atas susah. Yang terdekat dong, yang terdekat yang kira-kira mau di yang mau dikunjungi oleh yang terdekat. Yang terdekat kita ada nanti bulan Juni ada di Singapura, namanya King of the Ring. Kita nanti mau berangkat ke sana kayak gitu. Mewakili Indonesia. Jadi buat para sponsor tuh yang mau membantu ya, membantu support, bisalah podium 2-3 mau. Nanti boleh ya. Langsung aja ya. Via Chow Studio atau gimana? Oke, thank you banget Vina ya udah mau diajak ngobrol-ngobrol di sini terkait keluh kesah komunitas-komunitas beroda ya yang ada di Saparua hari ini di Gerobak Ramadan. Semoga apa yang menjadi harapan komunitas-komunitasnya segera terkabul. Amin. Fasilitasnya juga segera dibenahi dan melahirkan lagi atlet-atlet yang berbakat ya yang bisa mengharumkan nama Indonesia. Makasih juga ya udah diajakin ngobrol di sini. Sama-sama.
Yuk, Ciao Squad. Akhirnya kita sudah ada di penghujung acara nih. Kita tutup dengan Alhamdulillah. Dan jangan lupa di subscribe, jangan di blok. Wajib komen, wajib like, dan share konten ini sebanyak-banyaknya biar apa yang komunitas harapkan Terkabul. terkabul. Amin. Aku Miranti Dewi. Bye.